Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa yang selalu menolong Bapak Ibu dan kita semua. Kalau kita sampai hari ini ada semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau baik buat kami. Engkau sudah pelihara bangun dengan tubuh yang sehat, dengan berkat yang Kau sudah siapkan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami ingin mendengar renungan firman-Mu Tuhan, agar renungan firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Jadi renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Allah Maha Kuasa. Rencana kekalnya pasti terlaksana. Puji Tuhan. Kita akan membaca ayat pokok dalam Yesaya 46 ayat 10. Berbunyi sebagai berikut. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala, apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku, huruf besar, akan sampai dan segala kehendakku, huruf besar, akan kulaksanakan. Jadi kehendak Tuhan, keputusan Tuhan, pasti Tuhan akan laksanakan. Puji Tuhan. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, tentu kita ingat ya satu kisah kesaksian seorang anak yang tentu kehilangan arah hidup karena jatuh di dalam dosa. Tapi setelah bertobat, ia melihat bahwa dari masa lalunya yang kelam, Tuhan tetap bisa memakainya, bisa memakai orang-orang yang sudah jatuh, untuk kemudian rencana manusia mungkin bisa gagal. Tapi firman Allah katakan, rencana Tuhan pasti terlaksana. Puji Tuhan. Beberapa hal yang kita bisa ambil dalam pembacaan ayat firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama tentang Allah adalah Maha Kuasa. Segala sesuatu terjadi sesuai rencananya. Kita harus percaya rencana Allah itu adalah ya dan amin. Yesaya 46 ayat 10 tadi katakan menunjukkan bahwa Allah tidak hanya mengetahui masa depan, tetapi Ia yang menentukan masa depan itu juga. Keputusan Allah tidak bisa digagalkan oleh kuasa manusia atau iblis, oleh apapun juga. Karena kuasa Tuhan itu ya dan amin. Dalam Ayub 42 ayat 2 katakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Haleluya. Rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Itu pemazmur katakan. Yang kedua, rencana Allah sejak Adam dan Hawa. Dari kejadian, Allah sudah menetapkan bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Kalau kita baca dalam Kejadian 3 ayat 15. Ini nubuatan Kristus. Walau manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tetap menjalankan rencana keselamatannya. Setiap generasi Allah bekerja melalui para nabi, imam, raja, sampai puncaknya pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 3 ayat 15, janji keselamatan. Dalam Galatia 4 ayat 4 kata, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Puji Tuhan saudara, bahwa rencana Allah sejak Adam dan Hawa pasti digenapi. Oh, haleluya. Yang ketiga, puncak rencana Allah digenapi dalam Yesus Kristus. Seluruh rencana Allah terfokus pada karya keselamatan di kayu salib.
Melalui Yesus, janji ribuan tahun yang sudah dinubuatkan digenapi. Haleluya. Kematian dan kebangkitan Kristus membuktikan tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Allah. Kalau kita lihat dalam Matius 5 ayat 17, Yesus datang menggenapi hukum Taurat dan para nabi. Dalam Kisah Rasul dikatakan Yesus diserahkan sesuai dengan maksud dan rencana Allah. Dalam Korintus dikatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Puji Tuhan. Allah kita Allah yang maha kuasa. Dia luar biasa, yang mempunyai rencana bagi saudara dan saya. Rencana Allah ya dan amin. Tidak ada satupun manusia yang mampu menggagalkan. Dan keempat, firman Allah katakan Allah yang maha kuasa juga mempunyai rencana bagi kita semua. Haleluya. Rencana Allah bukan hanya besar, rencana keselamatan dunia, tapi juga secara pribadi bagi setiap kita orang percaya. Dia punya rencana buat saudara dan saya. Bahkan dalam Yeremia 29 ayat 11 katakan, Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Oh, Allah mengerti, dia tahu rencana kita pribadi. Walau ada tantangan, mungkin penderitaan, bahkan kegagalan, rencana Allah dikatakan tidak bisa digagalkan oleh siapapun juga. Karena dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Haleluya. Banyak rancangan di hati manusia. Dalam Amsal katakan, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Allah maha kuasa. Ia bukan hanya tahu masa depan, tetapi bisa menetapkan dan melaksanakannya. Puji Tuhan. Dari Adam dan Hawa sampai Kristus, Allah membuktikan rencananya tidak pernah gagal. Semua janji Allah pasti ya dan amin. Firman Allah katakan ya dan amin. Janji Allah, rencana Allah atas hidup kita pun pasti baik dan akan terlaksana. Yang pertama dikatakan, jangan takut dengan situasi yang tampak kacau. Allah tetap pegang kendali. Semua itu di bawah pengendalian Allah kita, Yesus Kristus. Bahkan dikatakan percayalah pada janji Allah, sebab yang ia firmankan pasti terjadi. Dan yang ketiga dikatakan hidup taat dan setia kepada Tuhan. Karena berada di dalam rencananya adalah jaminan kemenangan. Kalau saudara sudah ada di dalam rancangan Tuhan, rencana Tuhan, itu jaminan hidup buat saudara dan saya. Allah Maha Kuasa, rencananya kekal dan kehendaknya pasti terlaksana dari mulanya hingga kekekalan, termasuk di dalam kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan, firman Allah tidak saya panjangkan, tetapi firman Allah mengajarkan saudara dan saya. Dia katakan bahwa Allah Maha Kuasa, rencananya kekal dan pasti terlaksana. Sesuai dengan Yesaya 46 ayat 10. Yang terakhir dikatakan, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Puji Tuhan. Mungkin Bapak Ibu yang sudah kehilangan arah, tidak mengerti apa rencana yang harus kita lakukan ke depan. Tapi firman Allah katakan, Allah menaruh rencana, bahwa rencana saudara secara pribadi pun Allah pikirkan. Oleh karena itu firman Allah katakan, jangan takut, percayalah pada Allah, hidup setia dan taat kepada Tuhan. Pasti Tuhan menggenapi rencana saudara untuk hidup penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Bahkan kita bisa berjumpa dengan Tuhan kita, puncaknya kedatangan Tuhan yang kedua kali. Puji Tuhan. Firman Allah tidak saya panjangkan.
Kita berdoa kepada Tuhan. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu bahwa rencana Allah itu ya dan amin. Tidak pernah gagal. Karena rencana itu Allah itu ya dan amin. Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberi berkat di dalam kehidupan kami. Bahkan aktivitas yang sebentar akan kami lakukan, Engkau pimpin semuanya Tuhan. Sehingga nama Tuhan saja, bahkan terlebih penting, jadikan kami saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Bahwa kami percaya Tuhan, bersama Tuhan, tidak ada perkara yang gagal. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.